Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang ini kita masih diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga usia dan kesehatan ini kita tasarrufkan untuk selalu mencari dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ummah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah perkenalkan, nama saya Deden Nurdin Salim, diamanahi di Lembaga Zakat Al-Azhar, divisi program yang alhamdulillah pada siang ini akan memberikan kajian ataupun materi kupas tuntas tentang rahasia zakat menjadikan petani mandiri pangan. Seperti apa? Karena memang lembaga zakat ataupun lembaga filantropi Islam sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar nomor 23 tahun 2011 bahwasanya lembaga zakat ini tidak hanya menyalurkan ataupun mendistribusikan zakat, namun lebih kepada mensejahterakan zakat, mensejahterakan masyarakat, dan mengentaskan daripada kemiskinan. Pada kesempatan kali ini kita kupas tuntas tentang rahasia zakat menjadikan petani mandiri pangan. Kenapa petani? Karena kalau masyarakat desa miskin, maka mereka tidak akan membuat ataupun tidak akan memproduksi bahan baku. Ketika masyarakat desa tidak membuat bahan baku, maka masyarakat kota kesulitan akan mendapatkan bahan baku dari desa. Namun sebaliknya, ketika masyarakat desa miskin, ini akan kesulitan untuk mendapatkan ataupun akan mengkonsumsi ataupun membeli daripada produk orang kota. Maka karena itu peran zakat dalam memandirikan pangan ataupun petani memandiri pangan seperti apa langkah-langkahnya, kita lihat salah satu materi yang akan kita bahas di siang ini. Ya, teman-teman, kita bisa lihat bahwasanya pendayagunaan dana zakat ataupun jiswab dalam mewujudkan petani mandiri pangan. Kenapa petani? Mohon maaf, beras yang kita makan, padi ataupun nasi yang kita makan ini adalah hasil jerih payah para petani. Maka kita berikan apresiasi kepada petani ini sebagai pahlawan ketahanan pangan. Karena kalau tidak ada mereka, mungkin kita tidak akan bisa memakan nasi. Maka untuk itu, peran zakat seperti apa dalam mewujudkan petani mandiri pangan. Oleh konteks itu, maka kita akan kaji satu persatu tentang zakat berperan seperti apa di dalam. Mohon maaf sebentar. Kita akan kaji bahwasannya pendayagunaan zakat jiswab dalam mewujudkan petani mandiri seperti apa. Kita lihat dulu konteks di dalam Al-Quran. Pertama, kita lihat bahwasannya urgensi dan hikmah zakat, infak dan sedekah dalam Al-Quran. Sebelum kepada substansi ataupun esensi daripada pendayagunaan zakat untuk mewujudkan petani mandiri pangan, kita lihat dulu yang pertama adalah urgensi zakat sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah dan keyakinan akan kebenaran. Dalam arti zakat yang kita lakukan, zakat yang kita tunaikan, ini semata-mata adalah perwujudan daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dalam Quran surat At-Taubah ayat 5 dan ayat 11 bahwasannya ini adalah salah satu perjuangan antara orang muslim dan non-muslim. Ketika kita lihat ayatnya adalah diawali dengan taubat. Bahwasanya dengan taubat ini diakhiri dengan bahwa zakat yang kita keluarkan sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah dan keyakinan akan kebenaran. Bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah, diberikan
kesehatan, diberikan harta, maka kita wujudkan sebagai apresiasi ataupun implementasi daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, urgensi dan hikmah zakat di dalam Al-Qur'an sebagai perwujudan syukur nikmat, terutama nikmat benda. Kalau kita kaji, apa itu syukur? Karena syukur itu adalah sarful abdi ala jami'i ma an'amahullahu li ajlihi. Syukur itu adalah salah satu mentasarufkan rizki yang telah Allah berikan kepada kita, karena arah-arah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya kata Allah, kalau kita bersyukur la azidannakum, maka yakinlah Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Namun seandainya kalau kita tidak bersyukur ataupun kufur nikmat, maka yakinlah azab Allah yang akan datang. Maka peran zakat, kita mengeluarkan zakat adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Dalam arti Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, kemudian kita syukuri dengan mengeluarkan zakat, bahwa dengan dikeluarkannya zakat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa zakat, infak, sedekah merupakan salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Seperti sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 71 menjelaskan bahwa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasul ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Bahwasannya sebagian orang-orang mukmin saling tolong menolong, ini adalah pendidikan sosial. Yang pertama, sebagian muslim dan sebagian mukmin ini saling tolong menolong. Kemudian yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga adalah menegakkan sholat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Kenapa menunaikan zakat? Ini adalah salah satu ayat tentang pendidikan sosial. Kalau pendidikan sosial ini kita terapkan, maka nilai ataupun fungsinya ada dua. Pertama, secara langsung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang kedua adalah nilai sesama muslim. Persaudaraan akan kuat karena zakat yang kita tunaikan. Maka wajar dengan zakat dan infak, sedekah ini menjadi sumber dana pembangunan sarana yang harus dimiliki oleh umat muslim. Kemudian di dalam Al-Qur'an ada fungsi ataupun urgensi dan hikmah zakat di dalam Al-Qur'an dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Nah, ayat ini nanti ke depan di slide berikutnya kenapa mengarah kepada zakat, derajat zakat mewujudkan petani mandiri pangan. Salah satunya adalah dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, bahwasannya zakat ini merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan akan membangun pertumbuhan sekaligus pemerataan pendapatan. Dalam arti harta yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya bertumpu di satu orang saja, tapi satu orang bisa menikmati, orang yang dermawan, orang miskin akan menikmati perputaran harta yang dimiliki oleh orang yang dermawan. Maka 4 ayat ini urgensi dan hikmah zakat dalam membangun ataupun mewujudkan kemandirian pangan khusus bagi para petani. Kenapa petani? Petani ini adalah salah satu pahlawan pangan untuk kita semua. Maka di dalam doa kita makan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kita kembalikan rozaqtana yang telah memberikan rezeki kita semua.
Allahumma barik lana. Ya Allah, semoga berikan keberkahan untuk kami semua. Salah satunya adalah kita mendoakan kepada para petani, karena petani adalah pahlawan kemandirian pangan. Dengan ayat ini, dengan 4 ayat ini, bahwa kita bisa melihat urgensi betapa besarnya zakat kalau dikeluarkan, memberikan dan dampak dan manfaat yang luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam pengelolaan lembaga zakat, kita tidak terlepas dari mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seperti apa pengelolaan zakat? Nah, ini ada undang-undang. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Ayat tadi ketika dikorelasikan dan dihubungkan dengan pengelola lembaga zakat, kami di Lembaga Zakat Al-Azhar sesuai dengan mandat dan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, di ayat kedua meningkatkan manfaat zakat. Salah satunya tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, namun untuk penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat inilah yang menjadi prioritas kita. Dan penanggulangan kemiskinan inilah salah satunya adalah pembangunan sosial yang harus kita wujudkan melalui instrumen pembiayaan, melalui pembiayaan dana zakat. Maka di Lembaga Zakat Al-Azhar kami ada namanya program pendistribusian, kemudian ada program namanya pendayagunaan dana zakat. Pendistribusian ini adalah mustahik yang teridentifikasi dan berapa ribu mustahik yang terbantu. Kemudian dengan pendayagunaan zakat, berapa masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan. Namun ini membutuhkan indikator-indikator capaian yang telah disusun oleh lembaga zakat. Namun peran lembaga zakat dalam hal ini tidak terlepas dari 2 hal. Yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat, yang kedua adalah penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, salah satu yang kita tanggulang kemiskinannya adalah para petani yang ada di desa. Kemudian kalau kita lihat, karena kami diamanahi di Lembaga Zakat Al-Azhar, maka kita bisa melihat bahwa di program Al-Azhar ini ada 2 kanal yang kita berikan. Yang pertama adalah pendistribusian, yang kedua adalah pendayagunaan. Pendistribusiannya seperti apa? Pendistribusiannya adalah salah satunya untuk ketercukupan kebutuhan dasar keluarga miskin. Seperti sandang, pangan, dan papan, ini kita cukupi. Kita berikan dengan total dari dana zakat. Untuk apa? Ketika bahan pokoknya tercukupi, kebutuhan dasarnya tercukupi, maka mudah-mudahan mustahik ini bisa menyiapkan keluarga yang produktif. Sehingga dengan keluarga yang produktif melalui aset, kemudian skill dan waktu, ini akan dipersiapkan. Karena kalau keluarganya tidak produktif, maka akan kembali lagi kepada zona kemiskinan. Maka kenapa kami tandai merah? Karena inilah zona properti. Dalam arti kemerah ini adalah zona kemiskinan yang harus kita danai dari dana zakat. Kemudian yang kedua, di program Al-Azhar ada yang namanya pendayagunaan. Pendayagunaan dana zakat ini adalah salah satunya mewujudkan kesejahteraan masyarakat ataupun mewujudkan keberdayaan masyarakat. Dengan cara apa? Meningkatkan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hari ini dan nanti. Dalam arti hari ini bisa tercukupi, kemudian kebutuhan masa depan bisa tercukupi. Maka dalam hal ini kita wujudkan. Yang pertama ada di ekonomi pedesaan, yang kedua ada usaha mikro keluarga, yang ketiga ada wirausaha muda ataupun ekonomi kreatif. Nah, di ekonomi pedesaan ini ada namanya pembangunan sektoral yang bisa dikembangkan. Salah satu contoh yang bisa dikembangkan adalah pertanian. Maka sebelum masuk kepada materi rahasia zakat untuk mewujudkan petani mandiri pangan, ini filosofinya pendayagunaan zakat bisa meningkatkan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hari ini dan nanti. Kemudian di sektor ekonominya ada sektor ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa, sehingga itulah yang bisa dikembangkan oleh keluarga yang produktif. Kemudian ini kita lihat
peta sebaran kelompok tani dampingannya Al-Azhar ada di 6 provinsi saat ini, kemudian 44 kelompok, 1.303 petani, dan 1.165 hektar. Sangat menggembirakan, karena inilah yang kita dampingi di 6 provinsi, 44 kelompok, 1.303 petani. Kemudian seperti apa rahasia? Rahasianya adalah nanti di slide berikutnya, namun ini gambaran umum bahwa dari filosofi program, kemudian setelah berapa kelompok yang kita dampingi, kemudian tersebar di mana saja, ini adalah salah satu gambaran bahwa Al-Azhar mendampingi petani di 44 kelompok, 1.303 petani. Bayangkan kalau misalkan 1.303 petani, ini mandiri pangan semuanya, maka program keberhasilan kita mewujudkan kemandirian pangan ini akan segera terrealisasi dan terwujud. Kemudian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada salah satu konsep dasar program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebelum ke materi selanjutnya, ini sebagai konsep dasar. Yang pertama, ini kalau kita bahas adalah poverty zone ataupun tabel kemiskinan. Bagaimana peran zakat, bagaimana peran wakaf, bagaimana peran bank syariah. Nah, ini kita lihat. Pertama adalah intervensi penanganan kedaruratan kebutuhan dasar. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri. Ini kalau di dalam asnaf zakat, ini namanya fakir dan miskin. Fakir dan miskin ini salah satu mustahik zakat. Kita intervensi dari mana? Dari dana zakat. Orang yang hanya bisa makan hari ini, tapi untuk esok hari tidak cukup, maka inilah yang kita intervensi. Berikan dari dana zakat, pemenuhan kebutuhan dasar. Jangan sampai kita berikan modal sehingga kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, maka modal tadi akan dimakan untuk kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, kondisi kecukupan kebutuhan dasar. Ketika kondisi kebutuhan dasar, ini ada peran yang ketiga. Bahkan upaya peningkatan kesejahteraan, inilah peran wakaf. Peran wakaf dan bank syariah. Maka di program kami adalah Islamic Sustainable ataupun peran dana zakat yang sustainable, dalam arti instrumen dana zakat, infak, dan sedekah ini harus menjadi instrumen pembangunan kesejahteraan masyarakat. Karena kadal fakru ayyakuna kufra. Sedikit kefakiran, maka sedikit lagi kepada kekufuran, ataupun hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran. Nah ini, maka peran dana zakat, peran dana infak, dan wakaf, ini salah satu instrumen penting ketika untuk mensejahterakan masyarakat. Ini sekilas, teman-teman, konsep dasar program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini adalah zona penyelamatan zakat, kemudian zona penguatan, ataupun ada zona pengembangan pembiayaan. Nah ini secara konsep. Kemudian kita terjemahkan secara konsep ini di dalam sebuah program. Nah ini, akses keuangan menuju keluarga sejahtera. Bagaimana penyelamatan, tadi sudah disampaikan, bagaimana penguatan, bagaimana pengembangan, dan bagaimana ketahanan. Peran zakat adalah bagaimana penyelamatan. Peran zakat ini bagaimana penyelamatan, peran wakaf ini di mana perannya adalah di pengembangan. Secara konsep ini adalah proses menuju keluarga yang sejahtera. Bagaimana tadi petani mandiri pangan, salah satunya adalah proses tadi. Bagaimana penyelamatannya, bagaimana penguatannya, dan bagaimana pengembangannya. Sehingga dari proses penyelamatan, penguatan, pengembangan, bahkan kemandirian, inilah yang disebut dengan kemandirian ataupun keluarga sejahtera. Sejahtera itu makmur, hidupnya tenang, beribadah dengan tenang. Namun, prinsip kesejahteraan bisa diwujudkan, pertama harus produktif. Produktif itu mempunyai kemampuan. Gitu ya, mempunyai kemampuan. Orang mempunyai keterampilan bisa produktif. Bagaimana caranya? Ya diberikan pemahaman, diberikan keterampilan. Orang bisa produktif kalau sehat.
Bayangkan ketika sakit gigi ataupun ketika orang sakit, maka tidak bisa bekerja. Maka inilah proses-proses yang harus kita jalankan. Tidak mungkin petani bisa mandiri pangan sekaligus tanpa ada proses. Nah, inilah Al-Azhar berperan dalam mewujudkan petani mandiri pangan melalui proses akses keuangan menuju keluarga sejahtera. Ini teman-teman, kita bisa lihat skema pembiayaan fase pendampingan. Ada donatur kepada Al-Azhar, kemudian Al-Azhar menyerahkan kepada kelompok, kemudian kelompok menyerahkan kepada petani. Namun di sisi lain, Al-Azhar ini sebagai pendamping. Bagaimana langkah yang kita lakukan? Pertama adalah langkah penyelamatan keluarga miskin. Maka zonanya adalah zona merah. Zona merah ini kita keluarkan dari dana zakat. Yang kedua, ada program kemandirian. Masih sama. Program kemandirian itu adalah bagaimana kebutuhan pokok, kebutuhan dasarnya ini harus tercukupi. Maka dana zakat yang kita keluarkan. Yang ketiga, ada program peningkatan penghasilan melalui penguatan skala usaha dengan akad qardul hasan. Yang keempat, program pengembangan usaha melalui pembiayaan dengan akad murabahah dan mudharabah. Yang kelima, penerapan akad salam sebagai solusi keuangan, peningkatan pendapatan anggota melalui manajemen keluarga ataupun kelompok usaha bersama. Nah, ini adalah salah satu peran kita di Lembaga Zakat Al-Azhar menggabungkan instrumen dana zakat, infak, wakaf, dan sedekah, salah satu instrumen untuk pembiayaan pertanian. Karena kalau dari dana zakat, ini adalah dana yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan dasar. Kemudian bagaimana pengembangannya? Pengembangannya adalah bisa bersumber dari dana wakaf dan bisa bersumber dari keuangan syariah. Maka proses inilah yang harus kita lalui sehingga peningkatan usaha dengan membuka akses keuangan terhadap investor dan lembaga keuangan syariah ini adalah petani ketika sudah mandiri ataupun sudah bisa menerima investor dari lembaga lain ataupun dari bank syariah. Nah, ini teman-teman sahabat ummah yang dirahmati Allah, ini skema pembiayaan yang sudah kita lakukan di Lembaga Zakat Al-Azhar. Nanti seperti apa hasilnya kita lihat di slide berikutnya. Namun teman-teman, ada beberapa proses yang harus kita laksanakan. Pertama adalah proses pendampingan masyarakat. Kenapa harus ada proses pendampingan masyarakat? Karena Al-Azhar di lapangan bukan membangun fisik, tapi membangun karakter masyarakat untuk maju, untuk sejahtera. Maka di Lembaga Zakat Al-Azhar, salah satu konsep pemberdayaannya adalah pemberdayaan yang berbasis pendidikan. Karena pendidikan inilah yang kita berikan, pendidikan inilah yang membuat pemberdayaan kita komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu prosesnya adalah, pertama, penguatan akidah. Dalam arti, penguatan akidah ini adalah visi dan misi kita mau kemana. Maka di dalamnya ada saung ilmu. Saung ilmu itu sebagai pusat edukasi masyarakat, pusat perencanaan program masyarakat, dan pusat musyawarah masyarakat. Dan ini adalah untuk mewujudkan keterampilan, penguatan visi dan misi. Sehingga kalau kita visi dan misi dan dengan masyarakat ini sudah satu, maka kemanapun ini masyarakat tidak akan kesulitan, yakni akan melakukan bersama-sama. Karena di Al-Azhar sendiri, bahwa Al-Azhar ini masuk ke petani, masuk ke kelompok sebagai pelumas. Kalau di motor ada oli, sebagai pelumas, pendorong. Nah, masyarakat ini kita dorong untuk maju, kita dorong untuk sejahtera, kita dorong untuk berinovasi, sehingga bisa mandiri di negeri sendiri, bisa mandiri di desa sendiri, bahkan bisa mandiri pangan, bisa mandiri pupuk, dan bisa mandiri dan lain. Salah satu kuncinya adalah dengan penguatan visi dan misi. Yang pertama. Yang kedua, ada namanya penguatan ukhuwah, kebersamaan. Karena prinsip program pemberdayaan masyarakat, khususnya di pertanian, yang Al-Azhar bikin, yang Al-Azhar konsep, adalah penguatan ukhuwah, gotong royong kebersamaan. Karena kalau sendiri, mohon maaf, Al-Azhar pun tidak bisa berjalan. Namun bagaimana Al-Azhar ini harus berjalan, maka dengan umat yang harus berjalan.
Al-Azhar sebagai pendorong dengan penguatan ukhuwah. Ketika ukhuwah sudah kuat, maka yang lain pun akan kuat. Kemudian yang ketiga, ada namanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Saya sebutkan tadi, kalau tadi penguatan visi dan misi, yang kedua adalah penguatan ukhuwah, yang ketiga adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kenapa? Karena salah satu prinsip kesejahteraan yang kita bangun, orang itu bisa produktif. Produktif itu, orang bisa produktif pertama kalau mempunyai pengetahuan. Yang kedua, kalau mempunyai keterampilan. Masyarakat, petani, oke, mampu, tahu tentang bertani, tapi bertani yang seperti apa. Kemudian terampil di dalam bertani, tetapi bertaninya seperti apa. Nah, kita berikan keterampilan dan pengetahuan bertani dengan bertani yang baik, mendapatkan pembiayaan-pembiayaan yang baik, sehingga hasilnya pun insya Allah akan lebih baik. Gimana? Kita punya yang namanya saung ilmu. Saung ilmu sebagai pusat peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Kita berikan bagaimana materi manajemen kelompok, bagaimana materi manajemen keuangan, bagaimana materi pembiayaan pertanian, semua terangkum di saung ilmu tadi. Kemudian setelah langkah dasar penguatan akidah, penguatan ukhuwah, kemudian peningkatan pengetahuan dan keterampilan, baru deh yang ketiga adalah peningkatan muamalah. Peningkatan muamalah ini baik di sektor ekonomi, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena ada rumus di dalam pemberdayaan Al-Azhar itu, ada namanya vokasi. Kemudian ada namanya pemberian aset. Ada namanya pemberian akses. Yang ketiga ada namanya asistensi atau pendampingan. Nah, pendampingan ini yang kita tidak bisa melepaskan begitu saja. Sehingga dari mulai vokasi, dari mulai aset, dari mulai akses sampai asistensi, inilah yang kita lakukan sehingga bagaimana mewujudkan kemandirian pangan bisa dengan mudah kita laksanakan. Ini secara proses pendampingan masyarakat secara umum. Bagaimana larinya ke pertanian? Seperti apa konsep ataupun proses pendampingan masyarakat di bidang pertanian? Karena ini khusus kepada pertanian, maka ada beberapa proses lagi. Proses pendampingan masyarakat di sektor pertanian. Kita ini bukan seperti pahlawan, tetapi bagaimana dengan adanya kita memberikan manfaat dan memberikan dampak khusus kepada sektor pertanian sesuai dengan tema tadi bahwa rahasia zakat bisa mendayagunakan dana zakat dan mewujudkan petani mandiri pangan. Dan ini butuh proses. Yang pertama adalah prosesnya sosialisasi dan seleksi petani. Kenapa harus ada sosialisasi tadi? Penguatan visi dan misi. Dengan cara apa? Memberikan penyuluhan kepada para petani. Penyuluhan di sini bisa dari segi keagamaan, bisa dari segi materi dan lain-lain. Ini sosialisasi. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompok. Kenapa harus dibentuk dalam sebuah kelompok? Ingat, kalau dana ataupun aset ini diberikan kepada perorangan dan ini tidak akan sulit untuk memonitornya. Tapi kalau di dalam kelompok, kelompok ini terdiri dari ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, sehingga Al-Azhar mendampingi masyarakat akan lebih mudah untuk mengelolanya. Kita tanya kepada kelompoknya seperti apa. Kemudian setelah terbentuk kelompok, baru adanya pembiayaan pertanian atau dengan skema ataupun dengan akad salam. Pertanian ini dengan akad salam seperti apa? Dibeli di awal, tunda serah. Kelompok membeli kepada petani, karena petani ini salah satunya kesulitan ketika mau mulai pertanian, kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan, dapat modal, sehingga ketika panen mereka langsung menjual kepada tengkulak. Nah, bagaimana Al-Azhar berperan di sini supaya mereka bisa memakan, jangan sampai begini.
Siapa yang memproduksi, siapa yang menjual, dan siapa yang mengkonsumsi. Jangan sampai petani yang memproduksi, namun yang memakan adalah orang lain dengan beras kualitas yang bagus, namun petani sendiri makan dengan kualitas beras yang jelek. Maka inilah peran kita memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan, bahkan memberikan pembiayaan. Pembiayaan di sinilah yang menyelamatkan para petani dari tengkulak, yang tadinya ketika panen dibawa langsung sama tengkulak, ketika ada pembiayaan ini, mereka bisa makan dari hasil taninya sendiri. Mungkin nanti di akhir ada beberapa profil yang tadinya tidak bisa menabung karena dibawa tengkulak, kemudian yang tadinya harus ngutang ketika memulai produksi pertanian, namun setelah adanya kelompok, kemudian setelah adanya akad pembiayaan salam ini, mereka sudah bisa menabung, bahkan bisa mandiri pangan. Nah, setelah pembiayaan, kemudian para petani ini melihat proses pertanian dan panen. Kemudian proses pembayaran hasil panen. Ini adalah salah satu konsep ataupun peran lembaga zakat Al-Azhar untuk peran lembaga zakat Al-Azhar prosesnya adalah proses pendampingan. Bagaimana proses pertanian, bagaimana proses panen, bagaimana proses pembayaran dan hasil panen, inilah peran lembaga zakat Al-Azhar untuk mendampingi para petani. Sehingga para petani ini memiliki kemampuan, para petani ini memiliki keahlian dalam bertani. Kemudian kedua, setelah adanya proses pertanian dan pembayaran hasil panen, ditaruh di mana? Ini ditaruh di sistem lumbung. Sistem lumbung yang kita kerahkan adalah seperti konsep Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana konsep ketahanan pangan yang diwujudkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Yaitu salah satunya adalah meningkatkan produktivitas. Nah, salah satunya yang kita wujudkan kepada para petani, diberikan pelatihan dan penyuluhan, ini adalah salah satunya untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang selanjutnya, seperti konsep ketahanan Nabi Yusuf yang diajarkan oleh Nabi Yusuf, bagaimana sistem ketahanan pangan ataupun sistem lindung hasil yang ada di para petani, yaitu mewujudkan lumbung pangan. Lumbung pangan sebagai ketahanan sosial. Ketika masa paceklik, ketika masa kesulitan, para petani ini tidak usah ngutang kepada yang lain. Namun para petani sudah punya di lumbungnya masing-masing. Ketika masa paceklik, ketika masa pandemi ini, nah para petani tidak kesulitan mencari beras kemana. Karena sistem lumbung mereka sudah punya. Kita contohkan di Desa Dongdong di daerah Cilacap. Bagaimana Desa Dongdong ini, salah satu ke-RT-nya sudah memiliki lumbung RT. Lumbung RT ini adalah ketika masa paceklik, masyarakat butuh beras, masyarakat butuh makan, masyarakat butuh apapun, ini tidak usah cari hutang, tidak usah mencari ke yang lain, namun ada di ke-RT-an dengan sistem lumbung pangan. Bagaimana di kelompok Jaya Amanah, itu di Jaya Amanah ada yang namanya Leit Mekar. Leit Mekar itu adalah sebagai solusi ketahanan pangan masyarakat. Ketika anggota petani kemarau panjang, mereka harus ngutang ke sana ke sini. Namun dengan adanya lumbung ataupun leit pangan, mereka tidak usah ngutang. Namun itulah ada saling tolong menolong di antara kelompok. Itu yang kita bangun. Karena selain mereka mendapatkan pembiayaan, mereka pun ada yang disebut dengan dana tabaruk ataupun mikro insuran yang ada di masyarakat. Karena salah satunya adalah mikro insuran ini mereka bisa memberikan dalam bentuk gabah, bisa memberikan dalam bentuk beras, namun manfaatnya luar biasa. Dan inilah proses pendampingan masyarakat di sektor pertanian yang dilakukan oleh Laz Al-Azhar sebelum mewujudkan kemandirian pangan di masyarakat. Cita-cita kita adalah mewujudkan kemandirian pangan masyarakat. Namun, kemudian sahabat ummah yang dirahmati Allah, bagaimana lingkup pemberdayaan kepada petani? Kita lihat di bawah ada yang namanya, pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun petaninya. Kenapa harus kita tingkatkan? Kalau petaninya tidak paham, kalau petaninya tidak memiliki semangat, maka ini hasilnya akan rendah. Karena petani itu sebagai produsen, kemudian sebagai konsumen. Mereka sebagai memproduksi,
kemudian mereka pun sebagai konsumen ataupun memakan dari hasil produksi yang mereka. Inilah yang harus kita bangun. Seperti tadi, jangan sampai mereka menanam, kemudian hasil panennya dimakan oleh orang lain, kemudian petaninya malah beli dari beras yang kurang bagus. Inilah yang kita jaga. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya vokasi, dengan adanya penyuluhan, dengan adanya training yang diberikan oleh kita di Al-Azhar melalui Dasamas, melalui dai sahabat masyarakat, ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang tadinya petani, mohon maaf, cara bertaninya adalah tradisional, sekarang sudah mulai modern. Kita ambil contoh, di Kalimantan Selatan, di daerah Tibarau Panjang, tadinya para petani ini bukan petani, malah pendulang emas. Secara penghasilan oke, dari mendulang emas dia bisa menghasilkan setiap hari uang. Namun ekosistem rusak, alam rusak dengan mencari emas. Mereka beralih kepada pertanian. Dan sekarang alhamdulillah di Tibarau Panjang kurang lebih 120 orang ataupun 120 petani ini sudah mendapatkan pendampingan sehingga mereka bisa merubah yang tadinya pendulang emas sekarang sudah menjadi petani. Bahkan dicanangkan Desa Tibarau Panjang ini menjadi desa ketahanan pangan khusus di kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatan ataupun kelembagaan. Kenapa harus dikuatkan kelembagaannya? Karena pertanian ini adalah subsistem dari pertanian. Bagaimana subsistem? Ada subsistem input produksi dan ada subsistem pasca panen. Bagaimana subsistem input? Salah satunya input adalah bagaimana para petani ini mempunyai pupuk, bagaimana para petani ini mempunyai bibit, kemudian yang ketiga bagaimana para petani ini mempunyai pembiayaan. Karena input itulah input produksi para petani yang sehingga para petani ini bisa terjebak apakah ke tengkulak ataupun ngutang kepada pinjaman yang lain. Disinilah posisi kita bagaimana peran zakat, wakaf, dan lembaga-lembaga keuangan Islam yang lainnya bisa masuk kepada pertanian karena di sisi inilah mereka kesulitan mendapatkan pupuk, mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan, dan mereka kesulitan mendapatkan bibit. Kemudian pasca panen, bagaimana pasca panen ini? Apakah langsung dijual ataupun disimpan? Dan inilah peran kita di lembaga zakat, peran untuk penguatan kelembagaan, peran pendampingan untuk kemandirian pada subsistem ini. Kemudian yang ketiga, ada membuka akses keuangan atau permodalan dan pemasaran hasil. Salah satunya adalah bagaimana kita wujudkan BUMDes ataupun KUB, kelompok usaha bersama. Di Al-Azhar sendiri beberapa kelompok ini sudah mewujudkan sumber, sentra usaha bersama. Dalam arti program hulu hilirnya adalah bagaimana peningkatan produksi di masyarakat, bagaimana proses pendampingannya, kemudian yang terakhir bagaimana proses akses penjualannya. Nah, alhamdulillah komunitas-komunitas Al-Azhar kemarin masa pandemi 20 ton membeli berasnya dari kelompok petani yang kita bina melalui lumbung pangan yang tersebar di beberapa desa. Nah, ini kita bisa lihat di foto di bawah itu ada peran meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian ada bapak-bapak yang sedang memupuk padi, dan itu pun salah satunya adalah bagaimana subsistem input yang harus kita wujudkan. Kemudian ada namanya penyerahan pembiayaan pertanian. Kemudian yang di bawah adalah bagaimana pemasaran yang kita pasarkan. Jadi hasil-hasil petani ini kita pasarkan melalui event-event Al-Azhar ataupun melalui kelompok-kelompok yang lain. Salah satunya adalah di kelompok kita mempunyai sumber sentra usaha milik bersama. Ini lingkup pemberdayaan petani. Bagaimana kalau petaninya sudah kualitasnya sudah bagus, kemudian lembaganya sudah kuat, akses pasarnya sudah kuat, maka inilah yang diperlukan adalah tata niaga pertanian yang kita wujudkan bersama. Peran lembaganya, penguatan kelompoknya, peran akses pasarnya, dan lain-lain. Sehingga para petani ini tidak kesulitan, bahkan bisa terwujud kemandirian pangan di para petani. Ini secara konsep. Kemudian
tahapan programnya seperti apa? Tahapan program yang kita lakukan di Al-Azhar untuk mewujudkan para petani kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan. Ini salah satunya adalah ada peningkatan produktivitas petani. Bagaimana peningkatan produktivitas petani? Salah satunya adalah ada saung ilmu. Saung ilmu ini sebagai pusat edukasi masyarakat, sebagai pusat pelatihan masyarakat, sebagai pusat interaksi masyarakat. Itu adanya di saung ilmu. Ini ibarat seperti ini. Anak SD pengen pintar ke sekolah. Anak SMP pengen pintar larinya ke sekolah. Anak SMA pengen pintar larinya ke sekolah. Mahasiswa pengen pintar larinya ke universitas. Namun bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan peternak? Bagaimana dengan nelayan? Maka larinya ke saung ilmu sebagai pusat vokasi dan inovasi masyarakat desa. Dengan cara apa? Dengan caranya ada penyuluhan dan pelatihan. Kemudian yang kedua, karena bagaimana kita meningkatkan produktivitas di pertanian, maka salah satunya kelompok tani ini harus mempunyai kebun bibit masyarakat. Sehingga di kebun bibit masyarakat inilah akan terwujudnya kemandirian itu. Kemudian yang kedua, di masyarakat ini, di kelompok ini harus mempunyai rumah pupuk. Karena saat ini petani tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi kecuali mereka mempunyai kartu tani. Dan ini menyulitkan beberapa petani. Maka untuk itu kita wujudkan kemandirian input. Salah satunya adalah bagaimana para petani memiliki rumah pupuk organik. Sehingga dari rumah pupuk organik itu masyarakat bisa mandiri. Kemudian ada agroinovasi, kemudian ada rumah pengolahan, pemasaran, hasil pertanian dan peternakan. Atau yang kita sebut dengan salah satunya bagaimana sebagai akses pasar daripada produk yang kita petani. Kemudian yang kedua, setelah adanya vokasi, maka adanya akses permodalan dan pembiayaan. Maka salah satu akses permodalan dan pembiayaan ini kita sebut dengan swasta berdaya. Nah, kalau di sini peran wakaf Al-Azhar, peran wakaf Al-Azhar berperan dalam memberikan pembiayaan kepada petani. Kenapa dengan wakaf? Mohon maaf, kalau dengan bank harus ada jaminan. Kemudian dengan bank ini harus ada waktu tenor. Tapi dengan wakaf ini adalah yang fleksibel. Seperti apa konsepnya? Nanti ada rumah pembiayaan pertanian. Seperti apa konsepnya? Kemudian ada yang disebut dengan akses pemasaran, jaringan dan informasi pasar. Nah, inilah yang kita sebut bagaimana badan usaha milik masyarakat ataupun sumber sentra usaha milik bersama. Dengan tiga hal ini, tahapan-tahapan terakhir adalah bagaimana dengan adanya vokasi, dengan adanya akses pembiayaan dan permodalan, kemudian dengan adanya akses pemasaran, yang mudah-mudahan terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan para petani. Kemudian selanjutnya, ini kita lihat kemandirian input. Kemandirian input itu yang pertama adalah melalui rumah rabung, yaitu mengelola limbah hayati pertanian menjadi pupuk organik. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi, kedua adalah kebun bibit desa dan alat mesin budidaya. Yang ketiga, pembuatan pestisida nabati dari fermentasi urin sapi dan bahan nabati lainnya. Yang keempat adalah sumber pembiayaan pertanian. Inilah salah satu kemandirian petani dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ini yang harus kita wujudkan. Pertama adalah kemandirian pupuk. Jadi petani tidak dipusingkan untuk membeli pupuk. Kemudian yang kedua adanya kebun bibit desa. Yang ketiga ada sumber pembiayaan pertanian. Bagaimana sumber pembiayaan pertanian? Di sini peran zakat, peran wakaf,
peran lembaga keuangan Islam dalam mewujudkan petani mandiri pangan ini sangat berperan di dalam pembiayaan pertanian. Kemudian yang ketiga, pembuatan pestisida. Nah, ini pestisida ini adalah salah satu program hulu hilir daripada program peternakan. Kalau makanannya bisa dijadikan pupuk organik, air kencingnya bisa dijadikan pupuk, maka inilah subsistem kemandirian input yang harus kita bersama-sama kita kawal, sehingga masyarakat tidak dipusingkan lagi dengan bagaimana pupuk. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak dipusingkan lagi dengan kebun bibit. Kemudian yang ketiga, masyarakat tidak dipusingkan lagi dengan sumber pembiayaan pertanian. Kemudian selanjutnya, ini adalah skema pembiayaan pertanian melalui rumah pembiayaan pertanian. Kebetulan di Al-Azhar ada sebuah skema program yang ini adalah salah satunya Sustainable Islamic Finance, ataupun salah satunya adalah permodalan yang sustainable antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kita gabungkan menjadi salah satu pembiayaan ataupun permodalan untuk mensejahterakan petani. Bagaimana? Al-Azhar di sini, kelompok usaha tani, lahan pertanian, dan lain-lain. Dan inilah yang mewujudkan tadi bagaimana mewujudkan para petani dengan skema ini. Kita bisa berperan melalui wakaf, bisa wakaf lahannya, bisa wakaf pertaniannya, bisa wakaf dan lain-lain. Di sinilah peran lembaga wakaf. Kemudian peran LAS-nya di mana? Program LAS-nya adalah pendampingan masyarakat. Sehingga ketika skema ini dijalankan, maka akan mempercepat, meningkatkan perekonomian di sektor pertanian. Yang kita cita-citakan adalah bagaimana terwujudnya para petani mandiri pangan dan ketahanan pangan. Ini secara singkatnya. Kemudian sahabat Ummah yang dirahmati Allah, kalau tadi berbicara tentang rahasia dana zakat ataupun wakaf, infak, dan sedekah bisa mewujudkan kemandirian pangan di masyarakat, maka ini ada 3 hal yang dilakukan oleh Al-Azhar. Pertama, adanya saung ilmu, knowledge center desa. Kenapa adanya saung ilmu? Karena di saung ilmu ini berfungsi tidak hanya tempat ngumpul saja, tidak hanya tempat ngobrol saja, tapi tempat ilmu sebagai pusat pengetahuan masyarakat desa, sebagai pusat vokasi dan inovasi desa, sebagai pusat bahkan di Bandung, di daerah Cinanggela, Pak RW tidak mempunyai kantor. Nah, salah satu kantornya adalah di Saung Ilmu. Masyarakat tadi, bagaimana masyarakat ingin pintar, bagaimana masyarakat petani, peternak, nelayan, dan lain-lain, ini bisa pintar. Mereka, kalau anak sekolah harus ke sekolah, mahasiswa harus ke universitas ataupun ke sekolah tinggi. Bagaimana dengan para petani? Para petani inilah bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, itu adalah di Saung Ilmu. Sebagai pusat interaksi masyarakat, sebagai pusat edukasi masyarakat. Dan ini yang harus kita wujudkan di setiap desa. Maka rahasianya adalah di Saung Ilmu tadi, ada pengurus, kemudian ada kelompok tani, ada kelompok ternak, ada kelompok nelayan, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemerintahan, ada tokoh agama, sehingga bisa mewujudkan ekosistem pemberdayaan masyarakat khusus di sektor pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya dai sahabat masyarakat. Karena Al-Azhar ini sebagai pendamping di masyarakat, maka kita menugaskan dai, sahabat masyarakat. Kenapa dinamakan dai? Dai ini biar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Padahal secara fungsinya, dai ini tidak hanya mengajarkan masyarakat mengaji. Dai ini tidak hanya mengajarkan masyarakat belajar Al-Quran. Dai ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang keagamaan saja, tapi bagaimana dai ini untuk merubah perubahan sosial di masyarakat.
Bagaimana fungsinya? Fungsinya sebagai pelatih, fungsinya sebagai mobilisator, fungsinya sebagai motivator, fungsinya sebagai trainer, dan lain-lain. Sebagai mobilisator, bagaimana mengumpulkan massa, bagaimana memotivasi masyarakat, bagaimana melatih dan mentraining masyarakat. Betul, ketika lihat kita punya desa di Kalimantan Tengah, ada seorang bapak-bapak yang tidak bisa mematikan laptop. Laptopnya langsung ditutup begitu saja. Ada Dasamas yang mendampingi bapak-bapak tadi, bahkan dia sebagai aparat desa tidak bisa mematikan laptop, kemudian diberikan arahan, Pak, seperti mematikan laptop. Itu sangat bermanfaat. Jadi dai ini tidak hanya mengajarkan saja, tidak hanya mengajarkan agama saja. Dai ini kita berikan pemahaman bahwa dakwah kita ini bukan hanya dakwah bil lisan, tetapi dakwah yang kita berikan adalah dakwah bil hal. Bagaimana dakwah bil hal? Mencontohkan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dakwah bitajbir. Dakwah bitajbir itu adalah dakwah mengelola lembaga kemasyarakatan ataupun lembaga yang ada di masyarakat. Salah satu contoh, ketika sudah ada saung ilmu, maka dibentuklah salah satu kelompok tani. Nah, bagaimana tuh mengelola kelompok tani itu? Dari mulai manajemen kelompoknya, dari mulai manajemen keuangannya, sehingga masyarakat tadi bisa mandiri input produksi, bisa mandiri pembiayaan, bisa mandiri dan lain-lain. Ini salah satu konsep. Dai sahabat masyarakat. Untuk apa? Salah satunya adalah dai ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di saung ilmu, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat di saung ilmu, karena sesuai dengan fungsinya sebagai trainer, sebagai pelatih di saung ilmu. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan KSM. Kita itu yang disebut dengan kelompok swadaya masyarakat sebagai kader lokal dari kepanjangan kita. Al-Azhar tidak mungkin 4 tahun sampai 5 tahun di desa itu, di kelompok itu. Harus ada namanya exit strategi. Bagaimana exit strategi itu? Ya kita wujudkan kader lokal sebagai penerus program yang ada di lapangan. Dengan salah satu caranya adalah nanti kader lokal inilah yang akan mengelola, yang akan memanage, yang akan melanjutkan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian. Melalui apa? Kader lokal inilah yang akan menghidupkan saung ilmu sebagai kelembagaan lokal yang ada di masyarakat. 3 hal inilah sebagai kunci, sebagai rahasia dana zakat mewujudkan kemandirian pangan di masyarakat. Dengan ketiga kunci inilah Al-Azhar alhamdulillah bisa mewujudkan kemandirian pangan di masyarakat. Nah ini sahabat Umma yang dirahmati Allah, ini secara konsep lumbung pangan kita, alhamdulillah kita sudah mempunyai lumbung pangan secara nasional, ada 362 petani yang tersedia dan mandiri pangan, kemudian ada 3.585 kilo jagung, kemudian ada 150.000 kilo stok gabah pengambilan dari masyarakat, kemudian 25.000 kilo ini beras yang kami jual ataupun dari hasil pertanian. Nah ini secara sekilas. Nah ini Bapak-bapak dan jamaah yang dirahmati Allah, secara singkat profil keberhasilan kita, peningkatan hasil produksi tani, ini ada namanya Mimi Sumiati di Kampung Pasir Pari RT 2 RW 3 Desa Pangoban. Sebelumnya 950 kilo. Setelah kita dampingi 1.200. Yang tadinya tidak bisa makan dari hasil taninya, kemudian alhamdulillah sudah bisa, sekarang hasil taninya bahkan sudah bisa ditabung. Dan ini salah satu keberhasilan yang kita wujudkan bersama-sama. Dari mulai bagaimana pendampingannya, dari mulai bagaimana vokasinya, bagaimana dari pembiayaan dan lain-lain. Ini salah satunya keberhasilan kita. Kemudian ada yang kedua. Kenapa saya contohkan ini sebagai inspirasi untuk kita? Ada namanya Bapak Didi. Bapak Didi ini penggaduh domba sekarang menjadi pemilik domba. Bagaimana salah satunya? Nah ini Pak, yang kita wujudkan bersama-sama perubahan sosial di masyarakat. Yang tadinya tidak memiliki domba, sekarang sudah
memiliki dom. Ini di sektor peternakan. Kalau tadi di sektor pertanian. Kemudian ini ada namanya dari buruh ayam menjadi juragan ayam. Ini unik di daerah Parung. Di daerah Parung ada namanya Bapak Nurdin. Dulu keluar dari pekerjaan di PHK, kemudian dia merintis usahanya, dan sekarang alhamdulillah dari buruh ayam menjadi juragan ayam. Sehari tadinya cuma 15 ekor per hari, sekarang sudah 50 ekor. Bahkan sekarang sudah mempunyai rumah pemotongan ayam yang secara syariah, gitu ya, secara sehat dan syariah. Bahkan sudah disertifikasi. Nah ini luar biasa keberhasilan yang kita dampingi. Kemudian ada namanya kulit jahit menjadi pengusaha jahit mandiri. Ini adalah salah satu perubahan sosial di masyarakat. Nah ini Pak, cita-cita kita adalah sebuah keberhasilan. Perubahan sosial di masyarakat ini menjadi cita-cita kita bersama bahwa bagaimana masyarakat ini bisa mandiri pangan. Salah satunya adalah mandiri pangan ini tidak terikat oleh siapapun, tidak terikat oleh tengkulak, tidak terikat oleh penjual ijon, namun masyarakat bisa berdaya, dalam arti berdaya ini mampu memenuhi kebutuhan hari ini dan mampu memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Dengan cara apa? Inilah salah satu keberhasilan kita, bagaimana mendorong para petani ini yang dulunya menerima dana zakat, ke depan para petani ini bagaimana bisa menyalurkan dana zakat. Ini salah satu contoh yang sedang memikul gabah. Ini adalah di daerah Wonogiri, di daerah Baranmundu. Dulu kita berikan dana zakat ataupun pembiayaan kepada masyarakat, kepada petani. Sekarang merasakan manfaat dari dana zakat yang kita keluarkan, kemudian mereka berbondong-bondong untuk membayar zakat. Walaupun dana zakatnya dikelola dalam bentuk gabah, kemudian pengurus mengelola hasil zakat. Dan inilah yang akan kita wujudkan bersama-sama. Bagaimana para petani itu yang dulunya menerima zakat, sekarang bisa mengeluarkan zakat. Untuk siapa? Untuk keluarganya dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, di bawah itu ada namanya leit pangan. Leit pangan itu adalah salah satu produksi ataupun salah satu lumbung pangan yang kita buat. Salah satu berasnya yang diproduksi. Kemarin sudah sampai ke Jakarta hampir 20 ton. Ini salah satu solusi kepada masyarakat. Ketika masyarakat masa-masa paceklik, ketika masyarakat susah untuk mendapatkan gabah, ketika masyarakat susah untuk mendapatkan beras, bagaimana gabah dan beras ini bisa kita hasilkan melalui pendampingan. Namun butuh proses, Pak. Butuh proses bagaimana rahasia zakat, pendayagunaan dana zakat ini salah satunya adalah butuh proses yang panjang. Butuh proses yang membutuhkan waktu. Tidak bisa cepat. Ini salah satu langkah-langkah yang kami lakukan bagaimana mewujudkan knowledge center di masyarakat, kemudian bagaimana kita kirimkan dai-dai ke desa-desa terpencil sehingga masyarakat bisa mandiri pangan, kemudian bagaimana mewujudkan kader lokal yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai keterampilan, yang mempunyai satu visi untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan mandiri pangan. Inilah proses-proses yang kita lakukan. Maka dari hal itu, kami di Al-Azhar tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan, tanpa support dari jamaah, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, dari kaum muda, dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Kami di Al-Azhar membangun sinergi. Sinergi yang kita bangun adalah sinergi ABCG, akademisi, bisnis, civil society, dan government. Bagaimana sinergi ini bisa terwujud kalau kita berjalan sendiri-sendiri? Maka yang kita wujudkan adalah proses visi dan misi, proses ukhuwah, proses muamalah sehingga akan terwujudnya masyarakat yang mandiri, bahkan masyarakat yang mandiri pangan. Karena mandiri pangan ini adalah salah satu konsep yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana meningkatkan produksi, kemudian sebagiannya disimpan di tangkai, dalam arti sebagiannya tidak dijual, sebagiannya tidak dimakan, namun sebagiannya kita simpan dengan konsep lumbung pangan. Nah, mudah-mudahan jamaah
dengan adanya konsep lumbung pangan ini, salah satunya mewujudkan kemandirian pangan di masyarakat. Mungkin itu materi pada siang ini, salah satunya adalah materi rahasia pendayagunaan dana zakat mewujudkan petani mandiri pangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan seperti yang saya tanyakan di atas, pembiayaannya dengan dana wakaf, di mana wakaf harus dijaga pokoknya bagaimana mitigasi resikonya. Nah, ini salah satu mitigasi resikonya adalah, salah satunya mitigasi resiko yang kita jalankan adalah pertama dengan adanya tabungan tadi. Dengan adanya tabungan ke masyarakat, ini salah satu menjaga mitigasi risiko. Pertama, kita berikan pemahaman bahwa dana wakaf ini memang pokoknya tidak boleh kurang. Namun, secara kemanfaatannya boleh dimanfaatkan, namun secara pokoknya tidak boleh. Salah satunya adalah bagaimana mitigasi risiko yang kita kembangkan. Di Al-Azhar sudah punya konsep mitigasi risikonya adalah masyarakat dianjurkan untuk dana tabaruk. Dana tabaruk itu adalah ketika masyarakat tidak bisa mengembalikan, maka salah satunya dana tabaruk itulah yang bisa dijadikan untuk mengembalikan dana pembiayaan tadi. Kemudian yang keduanya adalah dengan kita sebagai lembaga zakat. Itu konsekuensi terakhir. Kita sebagai lembaga zakat, karena ini adalah gharim, orang tersebut memungut hutang, kemudian bagaimana hutang tersebut harus dibayarkan, maka salah satunya adalah dengan membayarkan dari asnaf zakat. Itu salah satu salah satu mitigasi risiko yang kita kembangkan di rumah pembiayaan pertanian. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan, untuk mencapai output seperti itu biasanya butuh berapa lama? Karena prosesnya terbilang panjang. Di Al-Azhar sendiri, ini ada beberapa proses tahapan. Kita mentargetkan 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Pertama adalah bagaimana membangun tahun pertama, bagaimana instrumen-instrumen program yang kita jalankan harus terbentuk.
Salah satu instrumen program yang kita harus terbentuk, ini yang pertama, bagaimana instrumen knowledge center-nya harus terbentuk. Kemudian yang kedua, bagaimana instrumen kelompoknya ini harus terbentuk. Kemudian yang ketiga, bagaimana instrumen kader lokalnya ini bisa terbentuk. Ketika 1 tahun pertama ini adalah sudah terbentuk instrumen-instrumen program, maka tahun kedua adalah tinggal peningkatan kapasitas pengurusnya, peningkatan kapasitas knowledge center-nya, bagaimana peningkatan yang lain. Penguatan. Kemudian yang ketiga adalah proses tahap pengembangan. Nah, proses tahap pengembangan inilah yang kita lihat bahwa apakah ini sudah bisa ditinggalkan atau tidak. Nah, inilah prosesnya adalah Dasamas mulai ataupun Dai sahabat masyarakat ini sudah mulai mengurangi aktivitas di lokasi, namun tetap pendampingan secara jarak jauh. Nah, ini kita targetkan setiap kelompok yang kita bina, bagaimana 3 tahun ini harus sudah mulai mandiri, Pak. Yang pertama, tadi salah satunya adalah proses penguatan ataupun proses penempatan instrumen-instrumen program di lapangan. Tahun kedua adalah proses penguatan di manajemen kelompoknya. Ada manajemen kelompoknya, manajemen keuangannya. Kalau misalkan punya produk, bagaimana produk ini harus berdaya saing. Kemudian bagaimana produk ini harus ada berlabel halal. Kemudian bagaimana produk ini harus mempunyai BPOM dan lain-lain. Ini di tahun kedua. Kemudian di tahun kelima, ini pertanyaan kelima ya dari pertanyaan ini. Di tahun ketiganya adalah bagaimana proses pengembangan. Nah, proses pengembangan ini adalah proses evaluasi. Apakah program ini sudah berdampak ataupun program ini sudah betul-betul terwujud atau belum. Nah, ini tinggal bagaimana kita evaluasi dan monitoring sehingga pengembangan ini cukup sudah eksis strategi. Berarti cukup pengembangan di program-program selanjutnya. Ini untuk pertanyaan yang kelima. Ada pertanyaan dari Mas Anugrah Saputra ya. Assalamualaikum, saya mau tanya untuk saat ini Al-Azhar sudah hingga daerah mana cakupan pendampingannya? Al-Azhar pendampingannya saat ini kita ini sudah sampai, kalau untuk di sektor pertanian, kita ini sudah sampai Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, ada beberapa provinsi yang sudah kita dampingi untuk di sektor pertaniannya, namun sebetulnya kita sudah sampai ke Papua ya, namun Papua ini adalah proses kebencanaan saja waktu itu. Namun secara proses pendampingan khusus di sektor pertanian, ada desa baru. Ini desa baru itu sinergi dengan YBM PLN di daerah Kalimantan Barat, ini di daerah pelosok, kemudian mohon maaf, daerahnya itu adalah minoritas ya, karena dikelilingi oleh suku non-muslim, kemudian di situ ada agama muslimnya sekitar 45. Nah, 45 kakak. Bagaimana kita masuk? Salah satunya adalah kita masuk ke sektor pertanian. Namun di Kalimantan sendiri ya kita bisa melihat lah bagaimana pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di sana masih manual, sehingga dari manual tadi masyarakat penghasilannya menumbuh, namun tidak produktif ataupun tidak menghasilkan yang luar biasa. Nah, kita baru mendampingi 1 tahun, secara instrumen sudah kita kembangkan. Saat ini masyarakat sedang membangun instrumen kemandirian, salah satunya adalah rumah ataupun kandang komunal peternakan sapi, kemudian akan dikembangkan menjadi pupuk organik. Di sana sudah ada lahan 9 hektar yang dimiliki oleh masyarakat di sana, sehingga kita kembangkan. Nah, ini salah satu cakupan yang saat ini kita dampingi baru sampai Kalimantan Barat ya. Tapi kalau secara program kita sudah sampai ke Aceh,
sampai ke Papua. Ini alhamdulillah secara cakupan program. Namun secara sektor pertaniannya kita baru fokus sampai ke Kalimantan Barat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sinergi ini, dengan adanya Yuklas ini, marilah kita wujudkan kemandirian pangan para petani dengan sinergi ABC. Itu Mas Anugrah Saputra. Lanjut ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang kedua. Untuk penyeleksian petani biasanya memperhatikan aspek apa saja. Kita di Lembaga Zakat Al-Azhar ada mempunyai form. Form yang kita lihat adalah aspek petani yang kita lihat pertama adalah aspek petani yang betul-betul mau diajak untuk maju. Kenapa aspek petani untuk maju? Karena kalau petaninya diajak untuk berkembang, diajak untuk maju mereka tidak mau, maka ini akan kesulitan untuk kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau dari dirinya saja diajak tidak mau, maka bagaimana bisa berkembang? Bagaimana bisa maju dan bagaimana bisa untuk melanjutkan programnya. Maka yang kita lihat pertama adalah dari sisi kemauan dia sendiri. Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi asetnya. Asetnya yang mereka miliki apa? Apakah aset ini aset milik sendiri? Atau misalkan asetnya aset orang lain. Kalau aset orang lain ini butuh kejelasan karena nanti ketika di pertanian ini kan harusnya melihat ketika ini punya orang lain sistemnya seperti apa. Apakah bagi hasil ataupun misalkan mujaroah dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita lihat dari aspek kepemilikan lahan. Kemudian yang ketiga dari aspek kepemilikan modal. Kenapa kepemilikan modal? Kita lihat ini Pak, modal Bapak yang didapatkan dari mana? Hutang atau hasil dana sendiri. Karena kalau hutang itu, mohon maaf, ketika hasil panennya, masyarakat ini ketika hasil panen malah ya hasil panennya dijual. Dia dia memelihara sawahnya, kemudian menjaga, kemudian menyiram dan lain-lain. Ketika panen hasilnya diraih sama orang lain. Nah, ini salah satu sektor yang kita lihat. Pertama adalah dari segi kemauan, kemudian dari segi kepemilikan lahan, kemudian yang ketiga adalah kita lihat dari kepemilikan modal. Dalam arti yang kedua dan ketiga ini bukan menjadi salah satu harus mereka seperti tidak. Ini kita pengen tahu aja seperti apa nanti ke depannya untuk dikembangkan bersama. Karena kalau tidak satu visi dan satu misi ya kesulitan untuk mengembangkan para petani. Oke, memang tidak semua menjadi sasaran kita. Yang pasti adalah bagaimana para petani ini yang salah satunya kan begini, Pak. Ada petani itu, ada yang jadi buruh tani, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi buruh tani, ada yang menjadi penggarap, dan ada yang memiliki ataupun jadi petani. Bagaimana buruh tani? Mereka tidak punya sawah. Namun mereka bekerja sehari-hari. Ya, mereka bekerja sehari-hari. Namun ketika upah, ketika sampai duhur dibayar sekian, itu sebagai buruh tani. Ada sebagai penggarap. Penggarap itu adalah mereka tidak punya sawah, tapi punya tenaga dan punya kemampuan. Ada orang yang punya sawah. Nah, kemudian mereka bertani. Nah, itulah sebagai penggarap. Kemudian ada petani. Petani itu adalah salah satunya adalah mereka yang mempunyai sawah, mereka yang mempunyai kemampuan untuk mengolah sawah itu yang disebut dengan kepemilikan tani. Kemudian ada lagi yang pengusaha tani. Nah, pengusaha tani ini adalah dia tidak punya sawah, dia tidak punya, tapi menjadi pengusaha salah satu produk-produk yang dihasilkan oleh tani. Memang tidak semuanya menjadi konsep penerima manfaat ini. Namun ada beberapa yang kita lihat dari segi aspeknya. Karena dana ini adalah dana zakat, berarti yang kita lihat adalah bagaimana dana
aspek kemustahikannya yang kita lihat. Karena tidak semua petani itu kan, tidak semua petani jadi mustahik, tapi memang salah satu sebagian para petani ini adalah sebagiannya adalah para mustahik. Nah ini kawan-kawan Umma yang hadir pada hari ini, kalau untuk bertanya mungkin silahkan melalui kolom komentar di aplikasi Umma sehingga kita bisa diskusinya nyambung, diskusinya enak dan lain-lain, sehingga ini bisa membedah rahasia-rahasia kesuksesan kita dalam menyelesaikan ataupun dalam mewujudkan petani mandiri. Karena memang mohon maaf nih, kalau petani itu luar biasa keberkahannya. Apa yang dia tanam, kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, dimakan oleh ulat, dan lain-lain. Ini menjadi nilai ibadah untuk mereka, bahkan sedekah untuk mereka. Maka inilah salah satu berkah untuk petani. Maka lazar-lazar, salah satu keberkahan yang kita ambil adalah bagaimana kita mendampingi para petani supaya petani ini bisa mandiri pangan, bisa mandiri bibit, bisa mandiri pupuk, dan bisa mandiri biaya. Jadi tidak tergantung dari tengkulak. Karena tantangan petani saat ini, banyak sawah yang sudah berubah produksinya ataupun berubah fungsinya. Yang harusnya sawah produktif sekarang sudah menjadi properti ataupun perumahan ataupun ruko-ruko yang di pinggir jalan dan lain-lain, padahal dulunya adalah tanah produktif. Nah itulah tantangan-tantangan bagi para petani. Bagaimana hilangnya yang orang berminat menjadi petani. Nah inilah kesempatan kita untuk mewujudkan petani-petani muda, petani-petani yang betul-betul memiliki pemahaman, memiliki keilmuan yang luar biasa. Itu kemudian Mas Aditya Kusuma tadi sudah dijawab bagaimana manajemen resikonya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ini dari Duwianto, bagi kaum muda bertani itu dianggap tidak keren. Bagaimana cara meyakinkan kelompok muda agar menekuni bidang pertanian? Nah, ini keren nih. Salah satu konsep yang ada di Al-Azhar adalah bagaimana ini mewujudkan ekosistem pemberdayaan. Kenapa mewujudkan ekosistem pemberdayaan? Begini, saat ini banyak kehilangan para petani, betul. Karena petani ini membutuhkan waktu ketika panen ya 100 hari ataupun berapa hari gitu ya. Minimal 3 bulan sampai 4 bulan lah. Nah, bagaimana mewujudkan kaum muda untuk bertani? Kan semuanya bertani itu begini sebetulnya. Termasuk salah satunya adalah saya ini dilahirkan dari keluarga petani, ya, dilahirkan dari keluarga petani. Apakah mau melanjutkan perjuangan seorang anaknya petani? Ya kita mau saja. Bahkan sudah dimulai itu, walaupun kecil-kecilan. Nah ini bagaimana mewujudkan? Kita ada punya konsep. Konsepnya adalah dengan adanya Wira Muda Gemilang Indonesia. Bagaimana Wira Muda Gemilang Indonesia? Itu adalah seorang anak muda yang dididik, sifatnya adalah kursus, materinya seperti kursus. Itu di mana kita didik? Adanya di Saung Ilmu. Di Saung Ilmu, kemudian kita didik dengan keahlian petani, dengan keahlian beternak, dengan keahlian nelayan dan lain-lain. Kemudian setelah ahli dan lain-lain, kemudian kita berikan salah satu bentuk pembiayaan ataupun permodalan. Nah, permodalan ini kita berikan ketika mereka sudah selesai kursusnya ataupun sudah selesai trainingnya. Ini salah satu untuk mewujudkan mewujudkan kelompok muda agar menekuni bidang pertanian. Karena mereka tidak memahami, kemudian kita berikan pemahaman, dilatih selama kursus tadi, kemudian diberikan pembiayaan, tapi tidak terlepas daripada kelompok. Contoh misalkan ada 10 anak yang kita berikan materi secara kursus, kemudian dari materi tadi, materinya adalah tentang bagaimana cara bertani yang bagus, bagaimana cara bertani secara Islam, bagaimana cara bertani yang bagus, kemudian kita berikan setelah selesai kursusnya adalah kita berikan permodalan. Nah, permodalan inilah kemudian mereka kelola dengan tidak boleh keluar dari aspek pertanian. Tidak boleh keluar dari aspek pertanian.
Maka kalau di pemerintah ada Wira Muda Tani Indonesia, nah kalau di Al-Azhar sendiri kita wujudkan Wira Muda Gemilang Indonesia. Nah ini ada di beberapa wilayah. Salah satunya adalah kita wujudkan di Desa Cenanggela ataupun di desa-desa yang lain kita wujudkan. Karena ini adalah salah satu bentuk untuk menjawab tantangan-tantangan saat ini. Bagaimana susahnya mencari kerja, bagaimana banyak yang di PHK dan lain-lain, kita wujudkan seperti itu. Nah ini mudah-mudahan dapat mendukung dan dapat mendapat dukungan dari masyarakat sehingga bisa mewujudkan masyarakat-masyarakat yang berminat lagi untuk bertani, karena kalau tidak ada masyarakat yang bertani, ya mohon maaf, kita untuk kemandirian pangan berarti agak kesulitan. Nah inilah sinergi ABCG ini terbuka, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan para petani milenial, para petani agronom-agronom yang baru, sehingga kemandirian pangan ini bisa terwujud dan bisa terjaga bersama-sama. Oke, pertanyaan keempat. Itu sudah dari Mas Adi. Oke, teman-teman, sudah kita jawab beberapa pertanyaan materi kali ini. Alhamdulillah kita materi rahasia dana zakat ataupun iswap ya dalam mewujudkan kemandirian pangan untuk para petani. Sebetulnya bukan khusus untuk para petani saja, sebetulnya untuk kita semua, bagaimana kita kemandirian pangan ini harus kita jaga bersama-sama. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kemandirian pangan ini tidak bisa sendiri. Al-Azhar tidak bisa berjalan sendiri, namun harus bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintahan, dengan akademisi, dan lain-lain untuk mewujudkan kemandirian pangan di masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan para petani, mensejahterakan masyarakat melalui instrumen pembiayaan, melalui instrumen pembangunan, ataupun melalui instrumen dana sosial masyarakat, baik dana zakat, infak, zakat, dana wakaf yang ada di masyarakat, sehingga bisa terkumpul menjadi salah satu kekuatan yang sangat besar di masyarakat. Oleh sebab itu, Al-Azhar sendiri menerima infak, menerima zakat, infak, sedekah, dan wakafnya dari sahabat umat untuk melanjutkan kemandirian di masyarakat, sehingga kita akui bersama-sama bahwa program kemandirian masyarakat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Al-Azhar pun tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan, tanpa ada support dari masyarakat. Sehingga marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan para petani yang mempunyai keterampilan, para petani yang mempunyai pengetahuan, para petani yang mempunyai nilai keislaman, sehingga apa yang kita makan, apa yang petani makan, ini adalah salah satu keberkahan, salah satu halal yang diberikan oleh masyarakat untuk kita bersama-sama. Oleh sebab itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.